Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya, Rohima, calon guru penggerak Angkatan 9 Lampung, akan menampilkan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Supervisi kelas akan dilakukan di kelas 10.2 dengan Bapak Eko Budiono SPDGR, Guru Biologi, dengan supervisor saya sendiri, Rohima Eskom MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rahima. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya ya alhamdulillah baik-baik aja, ya seperti inilah keadaannya. Alhamdulillah ya baik ya. Jadi Pak Eko, ini saya nanti rencananya akan melakukan supervisi, yaitu di kelas Pak Eko. Tapi sebelum untuk melakukan supervisi itu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko, yaitu terkait mengenai supervisi kelas kita nanti. Gimana? Yang pertama nih, kita kan nanti mau masuk di kelas berapa Pak Eko? Ya nanti di kelas 10.2. 10.2 ya, supervisinya ya. Nah kira-kira nih tujuan pembelajaran apa sih yang ingin dicapai nih pada saat nanti pada Pak Eko masuk kelas nanti gitu? Ya baik. Nah nanti kan di kelas 10.2 nanti kan pas masuk di pelajaran terkait tentang teknologi atau bioteknologi. Kalau sekarang kan istilahnya inovasi teknologi biologi. Jadi tujuan yang saya harapkan nanti itu yang pertama terkait siswa itu harus atau peserta didik itu nanti harus tahu macam-macamnya dulu, macam-macam daripada inovasi teknologi biologi. Nah kita harus kenalkan dulu lah. Oh ini loh macam-macamnya ada berapa, ada 3 misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang nilai penting daripada kita mempelajari inovasi teknologi. Pasti adalah nilai pentingnya. Pasti apalagi di zaman Z ini. Pasti itu terkait tentang teknologi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait tentang solusi. Nah ini solusi bagaimana caranya peserta didik itu mampu menghadapi teknologi yang sudah sangat berkembang. Gitu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai ya Pak Eko, yaitu yang pertama adalah pengenalan teknologi ya, terus selanjutnya nilai-nilainya dan juga solusinya mengenai teknologi, khususnya di bidang biologi ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak Eko, nih bagaimana sih ataupun area pengembangan apa sih yang ingin Pak Eko kembangkan pada saat nanti pembelajaran di kelas? Ya terkait tentang area yang nanti akan saya kembangkan tidak jauh dari kurikulum Merdeka. Kan bebas belajar, bebas mengajar. Nah, dimana yang area yang saya kembangkan yang pertama terkait tentang pengetahuan. Pengetahuan si peserta didik terkait tentang inovasi teknologi biologi. Khususnya nanti akan fokus ke kultur jaringan. Nah, di kultur jaringannya itu pengetahuan si peserta didik sampai mana, sebatas mana, itu pengetahuan atau kognitif ya istilahnya. Kemudian satu lagi terkait tentang keterampilan atau psikomotor. Ini terkait tentang bagaimana seorang peserta didik itu nanti memperkenalkan atau berbicara terkait tentang inovasi teknologi di depan umum. Nah, gimana motoriknya? Itu mampu atau tidak. Nah, nanti disitulah kelihatan. Berarti area pengembangannya itu di kognitifnya dengan di psikomotornya. Di kognitif dan psikomotor. Selanjutnya nih Pak Eko, kira-kira nih rancangan pembelajaran yang akan seperti apa sih yang nanti diterapkan di kelas seperti itu? Rancangan pembelajaran seperti penggunaan model. Misalkan penggunaan model, strategi pembelajarannya. Mungkin bisa sedikit dikasih gambaran seperti itu. Terkait tentang strategi pembelajaran yang nanti akan saya lakukan yaitu menggunakan PPI. Didik akan saya kasih semacam pemicu. Pemicu tidak jauh-jauh, artinya pemicu tersebut ada di kehidupan sehari-hari. Dibuatlah semacam pertanyaan, nanti siswa akan membuat semacam rumusan permasalahan. Oh seperti ini, jika nanti ini akan seperti ini,
dampak yang kedepannya akan seperti ini, begitu. Artinya kan PBL-nya berbasis masalah, begitu. Ya. Berarti model pembelajarannya adalah PBL ya, Ya. problem based learning, Learning, yaitu ya. disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada di sekolah ya. Iya benar. Jadi mereka bisa menganalisis langsung seperti itu ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Pak Eko, kira-kira nih nanti pada saat pembelajaran nih ya, media pembelajaran yang akan digunakan ini seperti apa nih? Ya. Ada nggak nih untuk kesiswanya seperti itu untuk medianya? Ya, untuk atau terkait tentang media, pastinya ada. Yang pertama saya tetap menggunakan proyektor, Ya. kemudian LKPD sebagai bahan untuk istilah apa ya, untuk mencoret-coret permasalahan yang ditemukan supaya tidak lupa gitu kan. LKPD, kemudian laptop, terus ada video tersebut saya cari, saya sesuaikan dengan materi yang nanti dilakukan di dalam kelas, yaitu di dalam tidak jauh-jauh di kehidupan sehari-hari video isinya. Oke, baik ya Pak Eko, sepertinya sudah sangat siap ini dilakukan supervisi Insya kelas. Allah siap. Kira-kira nih waktu pelaksananya kapan nih kita mau untuk observasi kelasnya nih? Oke, untuk observasi insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti akan saya lakukan di tanggal 3 Januari. Oh, tanggal 3 Januari ya? Ya, 3 Januari ya. Oke. Nah, siapa tahu saya lupa, saya cek dulu. Iya, iya. Ya, oke, terkait tentang itu ya. Maaf, di hari Rabu ya, yaitu di tanggal 2. Tanggal 2 ya. Insya Allah kalau tidak maju mundur ya syukur-syukur tepat di tanggal 2-nya itu, Iya, 2 Januari. Ya, siap ya, berarti nanti kita akan melakukan observasi di kelas tersebut. Oke, siap. Dan juga nanti juga pada saat observasi di situ saya akan masuk ya Pak Eko, pada saat Oke. Pak Eko mengajar, dan di situ saya akan mencatat kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak Eko di kelas dan disesuaikan dengan ini nih pra observasi kita ini. Oh, Seperti gitu, Pak. itu ya. Selanjutnya nih Pak Eko yang terakhir nih, kira-kira nih apa sih yang didapat Pak Eko dari percakapan kita hari ini Yang- mengenai pra observasi? Yang didapat yang pertama yaitu terkait dengan kesiapan. Kesiapan untuk terus mengingatkan kembali, oh ini kemarin setelah pra nanti akan dilakukan, oh maka akan saya terapkan di waktu pelaksanaannya nanti gitu. Oke, baik, sepertinya cukup Pak Eko. Terima kasih atas informasinya. Jadi nanti kita akan ketemu pada saat observasi ya Pak Eko ya, Oke, di kelas siap, 10.2 ya. 10.2. Itu di tanggal 2 2 Januari. Januari ya. Oke, baik, terima kasih Pak Eko atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ada yang tidak hadir? Banyak. Ada mana ini? Kurang tahu ya. Oke. Baik, untuk hari ini kita pertemuannya terkait tentang inovasi teknologi biologi, ya. Di mana tujuan yang harus kita pelajari yang pertama terkait tentang macam-macam daripada inovasi teknologi biologi. Kemudian yang kedua, nilai penting daripada inovasi teknologi biologi. Yang ketiga, terkait tingkat sopan, makan dan minum saat istirahat. Kalau setuju, artinya pada saat pembelajaran jangan makan dan minum. Yang terakhir, Gunakan ini ya, ini agak berat, pasti berat. Apalagi ada cloning. Nah itu, gunakan HP saat ada perintah. Kalau belum ada perintah jangan. Iya, gunakan HP. Itu ya. Sepakat semua? Oke, baik. Kalau sudah sepakat, oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi berbagai macam inovasi teknologi biologi. Itu yang pertama. Kemudian memahami nilai penting dari inovasi teknologi biologi. Dan yang terakhir, menemukan solusi terkait tentang inovasi teknologi. Nah, itulah tujuan yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Baik.
Ada pertanyaan sebelumnya? Cukup. Kalau cukup silakan gunakan HP. Pegang HP masing-masing. Ada kuota? Yang tidak ada kuota silakan masuk ke password yang sudah Bapak tulis. Untuk menyekan soal pretest yang ada di depan. Silakan, yuk. Yang pretest ya. Oke, dari mana? Dari situ. Cukup nggak? Nah, kamu di sini. Di sini aja nggak apa-apa. Nah, oke, ini aja yang ini. Bisa? Oke, sambil dilihat. Bisa nggak? Dibuka, terbaca? Sudah? Yang tadi. Oke, kalau sudah terbaca silakan dikerjakan di tempat duduk masing-masing. Untuk yang lain, oke, sembari dilihat di grup. Kalau sudah, Bapak kasih oleh-oleh lagi. Videonya setelah dan setelahnya. Ini dulu baca langkah-langkah kegiatannya. Tadi sesuai Satu lagi. Ya. Bagaimana? Ini aku kurang satu lagi. Kasih. Ya. Situ. Ya, Kiara duduk situ. Sudah? Di nafas. Oke. Silakan. Permasalahan yang ada di LKPD dipecahkan bersama-sama dalam satu kelompok masing-masing. Ya. Jika materinya kurang bisa scan materi. Nih. Ya. Ini scan materi. Isinya beberapa materi terkait tentang kultur jaringan. Silakan. Nanti Bapak kirim juga linknya kalau terkendala dengan scan. Silakan. Ya. Bagaimana? Nomor 5. Silakan. Bagaimana? Nah. Ya, oke ya. Dalam satu kelompok kan sudah memiliki atau sudah memegang LKPD masing-masing. Silakan masing-masing mengerjakan. Ya. Ya. Untuk kelompok ya, sampai lupa menentukan kelompoknya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan langsung ditulis biar tidak lupa. Sudah ketemu?
Silakan, sudah siap untuk kelompok yang sudah maju? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah dengan LKPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diska Rahayu bersama rekan-rekan saya. Saya Nabila Al-Fasminisa. Saya Syifa Rahman. Saya Cynthia Nandita Saputri. Saya Nadia Mustika Lalu. Dipersilakan untuk membacakan soal. 1. Adalah permasalahan setelah menyaksikan video tersebut? Pertama, mengapa harus steril untuk pohon pisangnya? Yang kedua, mengapa harus dilakukan di laboratorium? 2. Apa yang akan ditimbulkan jika teknik tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar? Tahapan kultur jaringan. 1. Pembuatan media. 2. Pilih bibit, induk, eksplant, inisiasi. 3. Sterilisasi. 4. Multiplikasi atau ditanam di media. 5. Pengakaran. 6. Aklimatisasi atau memindahkan. 7. Penanaman di lapangan tidak sesuai prosedur. 1. Eksplan mudah terserang penyakit. 2. Dikhawatirkan tidak tumbuh atau tidak berhasil, gagal. 3. Adakah keuntungan yang diperoleh dari teknik tersebut? Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala banyak. Kontinuitas ketersediaan bibit akan terjaga perpanjang waktu. 4. Bagian-bagian dari tumbuhan apa saja yang dapat digunakan dalam kultur jaringan? Ujung akar, ujung batang, tunas. Ada kaitan tentang hewan. Nah itu ya, oke, bisa diingat? Oke, baik. Kalau sudah bisa, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Oke. Itu Bapak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Indati selaku pengajar praktik. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada Bapak Eko Budiono SPDGR selaku coaching saya nanti pada saat saya melakukan coaching. Ya, oke, baik. Sebelumnya di sini kita sudah pernah melakukan percakapan observasi ya Pak Eko ya. Selanjutnya kita juga sudah melakukan observasi kelas ya. Nah untuk saat ini adalah tahap selanjutnya adalah pasca ya. Jadi pasca observasi kelas yang di sini sudah didampingi oleh Ibu Indarti selaku UPP yang nanti juga akan memberikan masukan dan refleksi dari coaching yang sudah dilakukan ini. Baik, bisa kita mulai ya, Pak Eko. Gimana kabarnya Pak Eko ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, jadi setelah saya mengamati atau saya masuk ke observasi pada kelas Pak Eko itu di kelas 10.2 ya Pak ya.
Kira-kira nih Pak Eko sebelumnya saya mau review sedikit tujuan dari pembelajaran yang ingin dilakukan Pak Eko pada saat observasi yang ingin saya capai di kelas 10 yaitu peserta didik itu mampu mengidentifikasi berbagai macam inovasi teknologi biologi. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait tentang memahami nilai penting dari inovasi teknologi biologi. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menemukan solusi terkait tentang inovasi teknologi biologi. Nah, khususnya waktu itu di kelas 10 terkait tentang kultur jaringan. Baik, kira-kira Pak Eko dari tujuan tersebut nih ya, apa sih area pengembangan yang ingin dikembangkan? Terkait tentang area yang saya kembangkan itu yang pertama terkait tentang pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuan peserta didik terkait tentang kultur jaringan. Kan belum tentu semua tahu terkait tentang kultur jaringan. Itu terkait tentang pengetahuan atau kognitif. Nah, kemudian yang kedua psikomotor atau keterampilan. Nah, keterampilan yang saya lihat itu terkait dengan ucapan. Nah, bagaimana sih siswa itu untuk menerapkan itu bisa nggak? Terampil nggak? Ya khusus berbicara dulu lah. Nah, untuk praktek kan nanti, yang penting saya utamakan bicara dulu. Baru setelahnya prakteknya terkait tentang kultur jaringan. Jadi dari percakapan yang pra-observasi kemarin kan kita sudah observasi ya, observasi kelas. Nah kira-kira nih apakah model pembelajaran yang sudah diterapkan Pak Eko pada saat observasi itu sudah berhasil menurut Pak Eko? Ya, terkait tentang model yang saya gunakan PBL (Problem Based Learning) yaitu terkait masalah. Nah karena kemarin baru pertama kali saya menggunakan model tersebut di kelas, maka ya masih ada kendala. Jadi kendala siswa yang pertama itu mencari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya terkait tentang kultur jaringan. Itu permasalahan yang saya hadapi waktu observasi kemarin. Jadi kira-kira nih Pak Eko, apa sih yang seharusnya Pak Eko lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Eko sampaikan tadi? Kira-kira harusnya seperti apa? Nah dari situ saya berpikir bagaimana caranya peserta didik ini bisa terbiasa. Maka mulai dari kemarin dan seterusnya maka saya gunakan PBL terus, model PBL. Jadi berbasis masalah terus. Mudah-mudahan dengan berbasis masalah bertahap peserta didik mampu menggali informasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, khususnya untuk kultur jaringan. Jadi membiasakan anak untuk kasus melihat kondisi di lapangan. Iya, membiasakan ya. Oke, Pak Eko, mungkin di sini kalau dari proses pembelajaran yang sudah Pak Eko lakukan ya, kira-kira nih kategori yang ingin Pak Eko capai itu seperti apa sih? Kalau dari ranking 1 sampai 10 misalkan, pengennya ini, targetnya ini mau dinilai berapa nih proses pembelajaran, harapannya? Ya harapan sih, ya namanya harapan ya. Harapan pasti kalau di rank dari 1 sampai 10 ya harapan 10. Nah, tapi kan ya kita lihat dulu. Nah, kita harus tahu dulu seberapa besar kemampuan dari si peserta didik. Nah, mungkin masih awal ya mungkin sekitar 2 ringnya. Nah mudah-mudahan untuk karena dia berjenjang bertahap terus menggunakan model tersebut, maka ya harapan ke depannya bisa naik sampai ke 10 ring 10. Oke. Jadi itu tadi ya, jadi berarti ini sih ranknya 10. Iya. Mungkin di sini Pak Eko bisa lebih memberikan apa sih tahapan yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang dapat nilai 10 tadi. Kira-kira apa nih gambarannya akan dilakukan ke depan? Tahapan yang awal kali tetap literasi dulu. Jadi awal dulu literasi dulu baca.
yang orang mungkin peserta didik tahu lah, oh kejadian di lingkungan sekitarnya seperti itu, tapi nggak tahu itu apa, makanya literasi dulu. Jadi memperbanyak anak-anak untuk mengamati lingkungan ya Pak ya. Selanjutnya kita mengaitkan dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Oke, baik. Kira-kira nih Pak Eko rencana ke depannya kapan nih akan dilakukan perbaikan ke depannya supaya permasalahan ini yang disebutkan tadi ini bisa teratasi. Kira-kira rencananya apa? Ya, kalau untuk rencana secepatnya, bukan setelah selesai pembelajaran saya rencanakan diperbaiki. Oke, ya. Yang terakhir Pak Eko. Ya. Bagaimana nih perasaannya setelah dilakukan coaching ini? Perasaannya agak gugup ya, karena kemarin belum terbiasa, karena ini ada coaching, artinya kan kita dilihat, dicari informasi yang proses pembelajaran kemarin seberapa bagus. Apakah ada maksudnya ada perubahan di diri Pak Eko setelah adanya coaching ini? Ya, terkait ini kemarin ya sudah ada perubahan. Setelah saya kemarin ini ada masukan seperti itu, maka akan saya rubah. Baik saya perbaiki, kemarin kekurangannya di mana, untuk pembelajaran selanjutnya saya tambah. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin nanti perbaikan pembelajaran ini akan terus ya Pak ya, dan segera ya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan ketemu lagi nih nanti di observasi di jadwal selanjutnya Pak Eko ya. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Indati untuk memberikan masukan kepada kami pada saat melakukan proses coaching atau pasca observasi kelas. Pada Ibu, silakan. Terima kasih sebelumnya Rohima dan juga Pak Eko sudah bersedia untuk diobservasi ya oleh Ibu Rohima. Jadi proses coaching ini tidak lain hanya untuk menggali kemampuan dari si coach atau Pak Eko dalam proses pembelajaran. Tentunya bukan untuk memilih atau sebagai teman sejawat ya Pak. Jadi ingin menggali, pasti Pak Eko memiliki kemampuan yang ketika mengajar itu yang mungkin belum ketemu atau belum bisa disampaikan, tetapi ketika adanya coaching itu akhirnya muncul ide atau muncul gagasan dari Pak Eko bahwa ternyata dengan adanya kendala itu saya bisa menemukan bahwa besok akan seperti ini. Jadi Pak Eko sudah yang menjadi kawannya sama Ibu Rohima tentang tujuannya, kemudian Ibu Rohima juga berusaha mengidentifikasi menggali terus pasti gitu ya dari Pak Eko pembelajarannya, kemudian juga sudah Pak Eko merencanakan bahwa akan segera melakukan perubahan itu, akan segera dari ide itu akan diterapkan kembali ke pembelajaran berikutnya. Artinya bahwa coaching ini sudah berjalan sesuai dengan tahapan proses coaching itu yang sangat bagus, dan sebenarnya buat Bu Rohima juga ketika coaching tidak hanya dijawab, bisa juga dilakukan untuk siswa. Jadi yang intinya ide itu muncul dari coaching. Jadi kita hanya menggali mereka supaya terjadi kreativitas dari si coaching menemukan ide yang makanya menggali, karena saya yakin juga bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, apalagi Bapak sebagai mungkin bisa dikatakan juga sudah pengalaman mengajar yang luar biasa. Jadi ya di sini kita sama-sama belajar namanya seperti itu. Jadi dengan adanya proses coaching ini kita jadi ke depan untuk memperbaiki pembelajaran. Kasih banyak ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Iin atas masukannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Iin ini bisa menjadi refleksi buat kita bersama ya Pak Eko ya. Mungkin di depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya dan terima kasih juga kepada Pak Eko atas waktunya.